Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aris Stefandi dalam materi pendidikan kewarganegaraan yang kedua terkait dengan identitas nasional. Nah, jadi dalam identitas nasional ini nanti akan kita lihat karakteristik identitas nasional. Pancasila kepribadian bangsa, yang mana ada latar belakang, monodualistik, monopluralistik, keselarasan, keserasian, keseimbangan, integralistik, kebersamaan, dan kekeluargaan. Nah, ini materi pokok dari pertemuan kedua. Nah, latar belakangnya sebenarnya Pancasila itu sebagai filsafat bangsa yang tumbuh dan berkembang bersama tumbuh kembangnya bangsa. Jadi memang secara filosofi Pancasila itu sudah ada, memang walaupun tidak ada sidang BPUPKI sekalipun, memang Pancasila itu merupakan ciri berkembangnya bangsa Indonesia, ciri khas bangsa Indonesia. Pancasila bersumber pada budayanya dan pengalaman bangsa Indonesia. Jadi memang setiap sila itu adalah pengamalan dan pengalaman bangsa Indonesia sebagai akibat upaya bangsa dalam menjawab esensi yang menjadi perhatian bangsa. Perhatian tersebut seperti perhatian alam semesta, bagaimana terjadinya, bagaimana hubungan antar unsur yang ada dalam semesta, bagaimana hubungan antar mikrokosmos dan makrokosmos, dan siapa penciptanya. Manusia dan kehidupannya, apa sebenarnya hakikat manusia, dari mana asal manusia, hubungan manusia, dan hubungan Tuhan dan penciptanya. Hubungan masyarakat dengan Tuhan penciptanya. Kemudian ada nilai-nilai yang diangkat menjadi norma yang mengatur kehidupan tentang baik buruk, yang mana yang benar, mana yang salah, indah dan jelek, dan sebagainya. Nah, jadi pengertian identitas nasional itu adalah ciri khas yang dimiliki suatu bangsa. Nah, identitas bangsa kita itu memang dilihat dari sila-silanya. Ya, sila pertama ketuhanan. Bangsa Indonesia pasti bangsa yang berketuhanan. Sila kedua kemanusiaan, dan seterusnya sampai ke sila kelima. Setiap bangsa memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Ya, bangsa Indonesia juga memiliki ciri khas yang berbeda dengan bangsa lain. Kepribadian bangsa itu merupakan salah satu ciri. Nah, jadi Pancasila itu sebagai pribadi bangsa, identitas yang erat kaitannya yang terjadi dalam suatu bangsa. Nah, sekarang kita lihat juga pengertian lain dari identitas nasional. Ada arti istilah antropologi. Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau negara sendiri. Jadi memang secara antropologi identitas kita itu sebenarnya terbentuk dari kesadaran kita, golongan kita. Jadi memang kita merasa sama, satu bahasa, satu golongan. Nah, itulah suatu bangsa sebenarnya, identitas bangsa ya. Jadi memang nasional itu adalah bangsa ya, merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan. Nah, ya, suatu bangsa itu biasanya punya kesamaan, maka kita bersatu. Baik fisik seperti budaya kita sama di Indonesia. Agama kita juga mayoritas sama walaupun ada berbeda-beda. Dan bahasa, fisik kita seperti keinginan, cita-cita dan tujuan kita, yang jelas dia memiliki kesamaan bangsa itu pasti. Jadi pengertian identitas sendiri adalah ciri-ciri tanda jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang bisa membedakannya. Nah, identitas nasional hakikatnya merupakan manifestasi dari nilai budaya yang berkembang dari aspek kehidupan bangsa yang menjadi ciri khas. Dengan ciri-ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Nah, dalam konteks Indonesia, identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama di Nusantara dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi budaya nasional
yaitu Pancasila dengan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai arah pengembangan kehidupan bangsa dan negara. Jadi dalam hal Indonesia ini sebenarnya ya, karena walau berbeda-beda ya, tapi karena kita senasib dan sepenanggungan, sama-sama dijajah dan sama-sama punya keinginan untuk merdeka, dan memang pada asalnya sama-sama budaya Timur, sama-sama Nusantara ya. Jadi memang akhirnya bersatu. Karena memang waktu di zaman Majapahit sebagai cikal bakal bangsa Indonesia pernah ada namanya Sumpah Palapa yang ingin menyatukan Nusantara oleh Gajah Mada. Maka dalam hal kemerdekaan ini Sumpah Pemuda juga merupakan suatu manifestasi ya dari Sumpah Palapa yang dahulu kala. Jadi akhirnya Indonesia bersatu menjadi satu kebangsaan. Walau berbeda-beda tetap satu. Nah, ini hakikat identitas Republik Indonesia itu dalam hidup dan kehidupan bangsa bernegara adalah Pancasila yang diaktualisasi tercermin dalam berbagai penataan kehidupan seperti UUD 45, sistem pemerintah, nilai etik, moral, tradisi, bahasa, mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan dalam pergaulan baik tataran nasional maupun internasional. Nah, ini unsur-unsur pembentukannya ya. Suku bangsa itu golongan sosial, dilihat dari asal lahir, golongan, dan umur. Kemudian dilihat dari agama, keyakinan, kepercayaan. Dilihat dari budaya manusia sebagai pedoman nilai moral, dasen, dasolen dalam kehidupan aktual. Ya. Dasen itu kenyataan, dasolen itu seharusnya ya. Kemudian dilihat dari bahasanya juga sama-sama menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung. Nah, nasionalisme Indonesia ini ditandai dengan lahirnya hasil politik etis abad 1920. Tumbuh pahamnya nasionalisme, lahirnya Budi Utomo 1908, Indisi Partai 1912, Sumpah Pemuda 1928, sampai Proklamasi 1945. Nah, jadi memang nasionalisme itu sudah dibangun dari lama ya. Kemudian turunan konsep nasionalisme ini akhirnya dilihat dari negara bangsa, warga negara, dan dasar negaranya Pancasila. Jadi negara kita Indonesia dengan warga negaranya rakyat Indonesia dan dasarnya adalah Pancasila. Itu jadi memiliki identitas dan jati diri sendiri ya Indonesia ini. Kemudian unsur-unsur pembentukannya dilihat dari suku bangsa. Suku-sukunya sama, agamanya, dilihat dari budayanya, bahasanya, dan akhirnya terbentuk di tengah-tengah Pancasila. Nah, pengertian bangsa itu nation ya. Hans Kohn dalam buku tentang bangsa menyatakan bahwa bangsa timbul karena memiliki pengalaman sejarah yang sama dan nasib yang sama. Timbul karena keinginan untuk jadi satu. Otto von Bohr juga menyatakan bangsa timbul karena memiliki karakter yang sama. Bung Karno juga dalam geopolitiknya mengatakan memiliki perasaan senasib yang ingin bersatu, memiliki karakter yang sama, dan mendiami satu wilayah kekuasaan tertentu. Nah, makanya kita bersatu menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, ini pengertian bangsa dalam arti lain itu orang yang bersamaan asal keturunan, adat, sejarah, serta berpemerintahan sendiri, kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah, sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan sama dan menyatakan dirinya sebagai bangsa dalam proses wilayah di Nusantara Indonesia. Nah, itu ya pengertian bangsa itu banyak juga ya, tapi memang pada intinya bangsa itu kelompok besar ya. Ada namanya himpunan seperti kelompok kecil, golongan, kelompok tertentu. Nah, bangsa ini sebenarnya suatu kumpulan-kumpulan
yang terbentuk menjadi satu dari himpunan-himpunan kecil, golongan-golongan, akhirnya menjadi satu suatu bangsa. Nah, tapi intinya sama saja, bangsa itu seperti kumpulan kecil juga ya, seperti kesamaan himpunan. Ada satu kesamaan yang jelas menyatukan suatu kelompok itu. Akhirnya kelompok besar itu disebut dengan bangsa. Nah, konsep bangsa ini bersamaan dengan asal turunan, adat bahasa sejarah, adanya kepentingan bersama, pernyataan diri sebagai warga bangsa, mendiami wilayah tertentu, punya karakter yang sama, ada kehendak ingin bersatu, memiliki nasib yang sama, terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Nah, yang kesembilan ini sebenarnya yang menentukan ya. Sebenarnya ciri-cirinya itu seperti kelompok ya, kelompok, himpunan, golongan, keturunan ya. Tapi dalam hal ini dia juga bisa menyatukan semua keturunan, menyatukan semua adat, sejarah, karena punya kepentingan yang sama. Akhirnya dari proses sejarah yang panjang menjadi suatu identitas bangsa sendiri. Yang sebenarnya satu pemikiran ya bangsa itu. Akhirnya terbentuk suatu pemikiran yang sama. Walaupun ada yang berbeda budaya, beda agama, tapi dia punya pemikiran yang sama. Nah, ini ada pendekatan konsep ya dalam bangsa. Apa itu bangsa? Ada pendekatan geografi, geostrategi, dan geopolitik. Itu pendekatan fisik ya. Secara non-fisik ada pendekatan sosiologi, budaya, histori, dan konstitusional. Nah, ini ada pandangan filsafat Pancasila terhadap bangsa Indonesia ya. Monodualistik, monopluralistik, selarasan, keserasian, keseimbangan, dan integralistik. Nah, pandangan filsafat Pancasila sebagai karakteristik Indonesia identitas nasional ini pertama monodualistik ya. Ini paham yang menganggap hakikat merupakan dua unsur terikat menjadi satu kebulatan. Manusia terdiri dari pria dan wanita. Kehilangan salah satu unsur maka manusia akan punah. Nah, ini ya. Pria dan wanita, dua unsur yang terikat menjadi satu kesatuan. Ini yang monodualistik. Mengakui hal ihwal yang bersifat kebendaan, mengakui yang bersifat non-kebendaan. Keduanya diakui keberadaannya dan merupakan unsur yang tidak terpisahkan. Nah, ini contohnya dua unsur jasmani dan rohani, keduanya diakui, satu kesatuan, manusia yang utuh, manusia persatuan antara jasmani dan rohani yang tak terpisahkan, tapi keseluruhan total manusia ini yang utama. Kemudian memandang semesta, mikrokosmos, dan makrokosmos merupakan suatu monodualistik, termasuk memandang segala alam. Paham monodualistik ini melihat makhluk ciptaan Tuhan, manusia terdiri dari dua unsur jasmani dan rohani, dan manusia mengalami hidup duniawi dan akhirat. Nah, ini ya, pahamnya itu integral, dilihat dari struktur masyarakat. Kemudian manusia merupakan bagian dari masyarakat bangsa, sebagai pribadi, terjalin dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Masing-masing individu diakui secara penuh harkat martabatnya dalam mencapai kebahagiaan. Masing-masing individu juga merupakan bagian tak terpisah dari masyarakat. Nah, kemudian ada monopluralistik. Ya, paham ini mengaku bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai unsur beraneka ragam. Adanya suku bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, ya, wawasan Nusantara. Kemudian Pancasila memandang segala hal ihwal dalam situasi yang selaras, serasi, dan seimbang. Kemudian pandangan itu didasarkan atas kenyataan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dan alam semesta tersusun dalam ekosistem yang telah tergambarkan. Kemudian ada keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Keadaan yang menggambarkan suasana yang tertib, teratur, aman, damai, menimbulkan ketentraman lahir dan batin. Nah, keselarasan ini terwujud bila masing-masing unsur tahu akan fungsi, tugas, dan hak kewajibannya. Nah, ini ya, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Kalau keserasian itu keadaan yang menggambarkan terpadunya unsur-unsur yang terlibat dalam kehidupan bersama alam semesta.
Nanti bisa dilihat ya, antar individu merupakan suatu kesatuan yang tersusun serasi. Kemudian kalau seimbang itu keadaan yang menggambarkan masing-masing unsur terlibat dalam hidup bersama dan dalam hubungan bersama diperlakukan dengan sepatutnya. Jadi seimbang ya, sudah kodratnya. Nah ini kodrat, harkat, dan martabat. Kodrat itu sifat asli, kemampuan bakat alami. Harkat itu nilai manusia sebagai makhluk Tuhan. Martabat itu kedudukan luhur di atas makhluk Tuhan. Nah, di dunia ini karena manusia makhluk yang berakal ya, memiliki kearsan. Nah ini integralistik. Latar belakang pengaruh terhadap integralistik ini, integral itu artinya saling terhubung ya, menyesuaikan. Nah ini sebenarnya kaitannya dengan mengenal manusia harus dicari kaitannya dengan masyarakat, mengenal masyarakat harus dicari kaitannya dengan sejarah. Nah, pikiran paham integralistik ini milik Supomo ya. Supomo ini salah satu pencetus dasar negara Pancasila. Nah, dikatakan pikiran ini memandang negara tidak menjamin kepentingan tetapi menjamin kepentingan seluruh masyarakat. Jadi bukan kepentingan seseorang saja ya. Kemudian negara suatu masyarakat integral untuk segala golongan anggota berhubungan erat dengan persamaan masyarakat yang Kemudian negara untuk penghidupan tidak memihak, tidak menganggap kepentingan seorang sebagai pusat. Negara menjamin keselamatan hidup bangsanya tanpa dipisah-pisahkan. Kemudian ada semangat kebatinan, struktur kerohanian. Nah ini persatuan hidup itu dunia luar dan dunia batin, mikrokosmos dan makrokosmos, rakyat dan pemimpinnya, segala manusia sebagai seorang golongan manusia dalam suatu masyarakat. Kemudian dalam pergaulan hidup di dunia seluruhnya dianggap mempunyai tempat dan kewajiban yang seimbang. Nah, manusia secara individu juga tidak terpisahkan dari orang lain, golongan, dan makhluk-makhluk lainnya bercampur baur mempengaruhi kehidupan sehingga terwujud tatanan negara yang asli. Dalam suasana persamaan diliputi semangat gotong royong, kekeluargaan, antar golongan, negara, segala golongan sampai segala lapisan rakyat. Nah, ciri-ciri integral ini sebenarnya golongan yang berhubung erat ya, merupakan suatu kesatuan eksistensi, setiap unsur hanya berarti dalam hubungan. Kemudian tidak terjadi situasi yang memihak, tidak terjadi dominasi mayoritas dan tirani minoritas, tidak memberi tempat bagi individual liberal, totaliter, diutamakan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan untuk bangsa dan negara. Jadi integral itu pahamnya untuk kebahagiaan sebenarnya pada intinya, walaupun semuanya harus terhubung menjadi satu. Dia juga mengutamakan penunaian kewajiban hak-hak pribadi golongan, mengutamakan pendapat, disemangati kerukunan, gotong royong, persatuan, saling tolong menolong, membantu, mendasarkan kasih sayang, menuju keseimbangan lahir batin, serta lingkungan. Nah ini ya, karakter identitas nasional itu memiliki Pancasila sebagai pribadi bangsa, punya UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, memiliki wawasan Nusantara, penduduknya beragam, bangsa yang demokrasi, negara kepulauan, ya. Cirinya juga masyarakat itu paguyuban, ada wawasan Nusantara, penduduk terbesar Muslim, terletak antara dua benua dan dua samudra, beriklim musuh, berpandangan monodualistik, monopluralistik, penduduknya sebagian besar petani dan negara kepulauan. Ini ciri khas bangsa Indonesia ya. Masyarakat bagian dari bangsa, ada dua tipe ya, Gemeinschaft dan Gesellschaft.
Gemensaf itu hubungan sedarah, ikatan kekeluargaan, saling kenal, saling akrab, anggota masyarakat yang homogen. Gesellschaft itu ikatan dalam hubungan sosial organisasi, hubungannya sebenarnya kurang erat, ikatan karena faktor sosial ekonomi, tidak selalu harus sedarah, ada perasaan sepenanggungan yang kuat, mendiami wilayah tertentu, dan anggota masyarakatnya heterogen. Nah, proses bangsa secara umum itu tidak terjadi tiba-tiba. Tiap bangsa itu mengalami sejarah yang berbeda, ciri khas yang berbeda, kemudian perjuangan bangsa melalui evolusi dan revolusi. Ada bangsa yang dihadiahi, ada juga bangsa yang akhirnya berjuang sendiri. Seperti Indonesia itu berjuang sendiri ya, proses berbangsa dan negara. Nah, ini sebenarnya pertanyaan ya. Jadi bangsa dan budaya itu selalu mengadakan hubungan yang disebut dengan Tuhan, yang disebut agama, usaha memenuhi kebutuhan hidup, ekonomi, lingkungan alam, kekuasaan politik, hidup aman tentram. Nah, sebenarnya ya faktornya yang terbentuk itu dari 5 ini ya, sesuai dengan Pancasila juga 5 ini. Nah, pendekatan sejarah terjadinya bangsa itu bisa dilihat ya, pergerakan berdirinya kerajaan Indonesia sebelum Budi Utomo 1908 itu. Kemudian masa pergerakan 1908 sampai 1928 itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjelang Indonesia merdeka, masa persiapan terbentuknya negara hingga 1945. Kemudian proklamasi hingga pengakuan Indonesia merdeka sebagai bangsa yang berdaulat itu tahun 1950. Nah, ini ada Gernas sebelum 1908. Ada kerajaan Majapahit ya, berkuasa 200 tahun, ada Sumpah Palapa menyatukan Nusantara. Sudah ada keinginan kuat menyatukan Nusantara, keinginan untuk mengusir penjajah, sifat masih kedaerahan, namun belum kuat, belum bersatu. Nah, ini belum ya, masa kerajaan ini masih banyak belum menyatu karena terpecah-pecah juga. Banyak kerajaan-kerajaan yang tumbuh seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Demak, Mataram, dan sebagainya. Sampai lahir juga kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh. Nah, sebenarnya memang kerajaan-kerajaan inilah cikal bakal bangsa Indonesia. Tetapi sebenarnya makna Pancasila itu ada di dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca ya, di zaman Majapahit ini. Ada istilah yang disebut dengan Pancasila. Kalau Bhinneka Tunggal Ika juga sama di zaman Majapahit ini ya. Tapi dia karangan Kitab Sutasoma Empu Tantular. Nah, ini ya, semangat perjuangan tinggi. Kemudian akhirnya ada pahlawan-pahlawan seperti Pangeran Diponegoro di Jawa, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Padang ya. Di Sumatera Utara ada Sisingamangaraja, ya. Di Kalimantan ada Pangeran Hidayat, Sulawesi itu ada Ayam Jantan dari Timur Hasanuddin ya. Timur ada Matulesi, banyak ya. Jadi berjuang sendiri-sendiri dulu. Kemudian 1908 ini mulai bersatu karena penjajahan sebenarnya. Muncul Budi Utomo, mulai modern ya. Kemudian meliputi seluruh komponen bangsa, lebih terarah. Nah, ingin bersatu, ingin menjadi satu bangsa, ya, mengusir penjajah, keinginan merdeka sangat kuat, sampai pada persiapan proklamasi. Nah, di dalam proses kemerdekaan ini sebenarnya BPUPKI yang lebih cenderung ya merancang UUD 45, menyatukan pernyataan Indonesia Merdeka, proklamasi, pengesahan Undang-Undang Dasar ya. Jadi BPUPKI itu membuat ini ya, dasar negara, kemudian juga merancang UUD 45, proklamasi. Akhirnya Indonesia dimerdekakan. Nah, ini sebenarnya pengakuan ya, Indonesia de facto sejak 45
diakui dalam konferensi KMB Den Haag, Belanda. Indonesia merdeka juga secara de jure tahun 50 karena kita masuk juga PBB yang ke-60. Proses berbangsa dan bernegara terlibat dalam UUD 45 dalam pembukaan yang menyatakan alinea kedua. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampai pada saat yang berbahagia. Nah, ya, sampai ke saat yang berbahagia mengantarkan rakyat Indonesia ke depan gerbang kemerdekaan. Merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Nah, itu ya, kata telah sampai itu menunjukkan perjuangan yang akhirnya dilalui bangsa Indonesia. Nah, itu sedikit ya terkait dengan masalah identitas bangsa kita, sampai ke sejarahnya sedikit. Nah, bisa kawan-kawan komentar di bawah ini. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.